Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sanjani. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dan saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Wirausahaan dan Bisnis. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kode etik yang ada di perusahaan. Saya izin share screen. Berikut adalah tampilan untuk Corporate Codes of Ethics and Punishment Enhance Their Effectiveness. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan Corporate Code Etik. Apakah hukuman ini dapat berjalan dengan efektif atau tidak? Nah, kode etik perusahaan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Click dan Leonard pada tahun 1998, ini menghasilkan kode etik dapat membantu untuk meningkatkan etika tindakan korporasi. Sedangkan penelitian menurut Trevino dan Weaver pada tahun 2001 ini menyatakan bahwa sarana yang valid untuk meningkatkan etika tindakan korporasi. Kode etik perusahaan sendiri merupakan pernyataan tertulis tentang norma-norma moral yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan dan dipatuhi oleh seluruh anggota korporasi. Sehingga hendaknya perusahaan yang memiliki kebijakan terkait dengan norma-norma ini dapat dibukukan dan dapat dipatuhi oleh semua kalangan. Berikutnya untuk implementasi kode etik. Ini bertujuan untuk mengatur norma-norma yang terdapat pada peraturan perusahaan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik. Untuk implementasi kode etik ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ini ada kegiatan Corporate Social Responsibility atau biasa kita sebut CSR. Nah, ini lebih kepada kegiatan sosial seperti penanaman 1000 pohon, dukungan kegiatan, sosial donor darah bersama. Berikutnya untuk kegiatan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini mungkin lebih kepada compliance atau memang yang seharusnya dapat dipatuhi oleh semua perusahaan. Seperti implementasi peraturan baru perpajakan, implementasi integrated reporting, implementasi pengungkapan emisi karbon dalam laporan berkelanjutan. Berikutnya, untuk kegiatan yang fokus kepada pelanggan dengan nilai lebih seperti memberikan after sales ke tempat customer, memberikan bingkisan kepada customer yang merayakan hari ulang tahun. Dari ketiga aktivitas ini, untuk implementasi kode etik dapat bersinergi satu sama lain sehingga kode etik perusahaan dapat mencerminkan strategi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan stakeholders. Teori hukum untuk kode etik. Terdapat dua teori hukum, yang pertama pencegahan, yang kedua retribusi. Untuk pencegahan, di sini teori ini biasa disebut prospektif, dengan membenarkan hukuman jika pelaku menghalangi objek dari pelanggaran norma. Yang kedua, retribusi. Teori ini membenarkan hukuman karena pelanggaran norma layak dihukum untuk memulihkan keadilan kolektif. Dari kedua teori ini dapat dikonsolidasikan untuk beberapa desain strategi sanksi yang tepat. Kemudian mempertimbangkan biaya dan manfaat. Kemudian pertimbangan normatif serta evaluasi. Jadi perusahaan setidaknya dapat memilih strategi yang tepat untuk kebijakan dalam penentuan hukum dari kode etik. Berikutnya elemen penting dari kode etik ada 4 bagian, yaitu hadiah, hukuman, bukti empiris, dan pentingnya sanksi. Untuk hadiah, ini merupakan insentif positif untuk membuat kepatuhan kode lebih menarik bagi penerima kode etik. Yang kedua, untuk hukuman, merupakan tindakan disipliner yang diterapkan kepada pihak yang melanggar ketentuan dengan konsekuensi tertentu. Yang ketiga, bukti empiris
merupakan bukti yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan peraturan seperti pedoman perusahaan, kontrak kerja, ataupun surat instruksi. Yang keempat, pentingnya sanksi. Sanksi negatif diharapkan dapat melambangkan dan memperkuat sifat yang mengikat dari norma-norma yang dikemukakan oleh kode etik. Mungkin hampir lebih mirip dengan faktor hukuman, tapi mungkin sanksi dan hukuman ini menjadi faktor pendorong untuk kode etik yang lebih dipatuhi oleh semua kalangan. Kemudian sanksi. Sanksi terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama untuk beratnya sanksi atau bobot dari sanksi itu sendiri, kemudian kepastian sanksi, dan kecepatan sanksi. Untuk beratnya sanksi, ini berkenaan dengan beratnya hukuman, norma kode cenderung semakin dipatuhi semakin kuat sanksi pelanggaran kode. Sanksi berat melambangkan keterikatan norma kode yang mendasarinya. Yang kedua, kepastian sanksi. Kepastian sanksi menunjukkan seberapa besar kemungkinan pelanggaran kode menyebabkan hukuman dengan mengacu kepada deteksi pelanggaran kode dan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan. Yang ketiga, kecepatan sanksi. Kecepatan sanksi mengukur untuk waktu antara pelanggaran, norma, dan sanksi pelanggaran. Semakin cepat pelanggaran norma dideteksi atau kecepatan deteksi, maka semakin cepat penentuan penanganan atau hukuman yang tepat terhadap sanksi yang diberikan. Jadi untuk sanksi ini terdapat 3 poin penting yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan terkait dengan pelaku yang telah melanggar kebijakan perusahaan yang ditetapkan. Berikutnya untuk penentu proses terdapat 4 kelompok bagian. Yang pertama menghormati, yang kedua suara, yang ketiga kenetralan, dan yang keempat transparansi. Untuk menghormati, ini kode etik menyatakan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil, kepercayaan, dan rasa hormat. Yang kedua suara, ini prosedur adil ini menuntut kepada calon pelanggar mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dari sudut pandangnya. Berikutnya kenetralan, pemberian sanksi ini fokus kepada objektivitas tanpa ada memihak ke individu atau kelompok tertentu. Berikutnya transparansi, informasi yang diberikan harus jelas dan transparan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Jadi untuk punishment atau hukuman ini harus melalui berbagai proses yang setidaknya dilalui oleh para pelaku atau para stakeholders. Berikutnya untuk implikasi dan kesimpulan, tingkat efektivitas kode etik perusahaan disarankan untuk mendukung kode etik mereka dengan sanksi. Kode tanpa sanksi meragukan ketulusan pembentukan kode dan menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan benar-benar berusaha untuk efektivitas kode etik. Jadi implementasi terhadap kode etik ini hendaknya dibarengi dengan penerapan dari sanksi agar dapat mendorong semua karyawan atau stakeholders dapat mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.